Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 27 Mei 2023. Puji syukur bagi Tuhan atas napas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan bagi kita untuk menikmati kasih-Nya sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Allah Tuhan kami di surga. Terima kasih Bapa untuk kasih pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan lagi bagi kami. Biarlah kami boleh hidup sepanjang hari ini seturut kehendak-Mu saja. Engkau Allah kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami rindu membaca, merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap aktivitas kami, baik di kantor, di rumah, dimanapun kami boleh bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami, syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 8, ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayatnya yang ke-66. 1 Raja-Raja 8, ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Di bawah perikop korban, pentabisan, dan perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hamba-Nya dan kepada orang Israel umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Merespons kebaikan Tuhan. Am pembali kamasokanan napuang. Jika Anda merasakan keberhasilan
atau kesuksesan meraih segala yang Anda impikan? Maka kepada siapakah Anda mengucap syukur sebagai respon dari sukacita Anda? Terhadap Allah, Salomo mempersembahkan korban syukurnya. Ayat 62 sampai dengan ayatnya yang ke-64. Hal itu dilakukannya sebagai respon Salomo terhadap Allah yang telah menyediakan tempat perhentian untuk umatnya. Tempat perhentian terhubung dengan berdirinya bait Allah, sekaligus menegaskan bahwa janji Allah kepada mereka terus dinyatakan. Selain itu, mereka telah diberi hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka, serta mengangkat Salomo menjadi raja untuk memerintah mereka. Untuk itulah mereka melakukan ibadah raya selama 7 hari. Ayat 65 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Salomo menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, dan hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Salomo dalam permohonannya sangat sadar bahwa tanpa anugerah Allah tidak mungkin Israel bertahan hidup. Dari perayaan yang dilakukannya itu, maka Salomo bersama seluruh rakyat merespon kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban keselamatan. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sudah merespon kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Dalam Kristus kita telah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Demikian perenungan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, naikkan syukur kami atas firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh belajar dari Raja Salomo yang menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat kasih karunia daripada Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel, bagi Raja Salomo. Di antara bangsa-bangsa yang lain, Tuhan memberkati bangsa Israel luar biasa. Tuntunan Tuhan sejak keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menyatakan kuasa kasih yang sangat besar bagi bangsa Israel. Mengajar kami juga untuk menaikkan syukur kami senantiasa kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami, menopang kami, memulihkan kami di sepanjang kehidupan yang boleh kami jalani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami dalam setiap hal yang boleh kami lalui
yang boleh kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kami. Untuk itu, biarlah Roh-Mu Kudus menuntun kami, menopang kami, menolong kami Bapa, dalam kami menjalankan tugas pekerjaan kami hari ini, baik sebagai karyawan, sebagai pekerja harian, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan apapun profesi yang kami jalani Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami menopang saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan, pengobatan, makanan, minuman, perawatan dari para medis. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga yang mungkin dalam berduka akibat ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan, ketabahan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Itulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Yang dalam beban berat akibat pergumulan hidup ini Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri kelegaan, dan biarlah kami hanya bersandar ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Lepaskan kami dari tipu muslihat iblis. Kami hanya mengandalkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Pemeliharaan-Mu bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami dalam menjalani sekolah mereka, pendidikan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga Pak Ibu yang dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati sehingga apa yang mereka lakukan boleh berhasil dengan baik. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikianlah rehat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.